Halo. Halo. Kami dari kelompok Minut. Saya Teresia Lansianita dari program studi Teknik Kimia reguler angkatan 2021. Dan saya Michael Suryanada dari Teknik Kimia reguler angkatan 2021. Saya dosen di Teknik Kimia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, biasa dipanggil Bu Eri. Jadi di ICEK ini adalah sebuah kompetisi yang mana diikuti oleh seluruh jurusan teknik kimia ya, dari secara nasional dan mungkin ada juga yang dari internasional. Jadi di sana semua mahasiswa teknik kimia itu berkompetisi dalam berbagai bidang seperti plan design, esai dan lain sebagainya. Lalu untuk kami sendiri, kami mengikuti lomba ICEK dalam kategori esai. Lomba ICEK ini diadakan oleh ITB atau Institut Teknologi Bandung. Alasan pertama ikut lomba ICEK yang pertama itu karena lombanya itu waktu itu ya di akhir mau akhir tahun lah. Jadi salah satunya lomba yang benar-benar kita yang secara aku pribadi dan Surya tahu itu cuma lomba ICEK gitu. Jadi ya udahlah ikut aja gitu. Tapi kita ada problematik nih di sini karena lomba ICEK yang kita tahu itu lomba yang base-nya itu English. Jadi ya udahlah, rencana awal digas aja. Sebenarnya bukan pertama kali saya mendampingi mahasiswa, terutama jurusan Teknik Kimia ya. Sudah sering sebenarnya, dan saya sangat senang sekali kalau ada mahasiswa yang meminta kami mendampingi, karena paling sering adalah kami yang meminta mahasiswa untuk ikut. Jadi kalau mahasiswa sendiri berinisiatif ingin ikut kemudian minta didampingi oleh kami, welcome sekali. Dengan senang hati saya akan membantu proses untuk menuju ikut lomba tersebut. Demikian. Judulnya sendiri itu Synthesis of Healthy Food Filter Paper Products with Eco-Friendly Processes of the Net Zero Emission Program. Nah, kalau misalnya asal ide judul tersebut itu karena aku suka teh, jadi idenya itu dari aku dan Bu Eri. Jadi kita pasti kalau lihat teh itu kan pasti antara teh yang instan, yang bubuknya langsung, sama atau enggak sama yang teh kantong. Nah, kalau misalnya kita lihat teh kantong, itu kan rata-rata kalau misalnya dari beberapa produk yang ada di Indonesia ya, itu kan teh kantongnya kan berwarna putih itu. Jadi pertama kali terusik ide itu tuh karena aku lihatnya kok kantong tehnya itu warna putih banget. Jadi dari situlah aku tanya ke dosen pendamping yaitu Bu Eri. Terima kasih. Sebenarnya ide pertama kalinya adalah karena kebetulan beberapa mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandala ini juga ada dari pegawai. Nah, pegawai tadi adalah dari perusahaan kertas. Nah, karena ide dari mereka akhirnya terbersit ide itu ke saya untuk bagaimana ya limbah-limbah yang ada di sekeliling kita ini untuk dibuat kertas yang lebih sederhana, tidak harus menjadi kertas tulis yang putih kualitas tinggi seperti yang sudah ada standar nasional Indonesianya yang ada di komersial sekarang gitu. Kemudian saya melihat kalau selama ini kebanyakan kertas-kertas yang dipakai di pangan itu berwarna putih juga, bersih. Nah, berarti ada bahan-bahan kimia terutama pemutih yang digunakan di proses produksinya, dan itu menggelitik saya untuk ya kalau untuk pangan apa yang memungkinkan
untuk digunakan tapi lebih sehat atau lebih safety untuk penggunaan jangka panjang. Jangan sampai bahan-bahan kimia yang ditambahkan tadi residu di dalam tubuh kita. Akhirnya 5 tahun atau 10 tahun mendatang akan mendatangkan penyakit, dan itu yang merupakan ide awal kenapa terbersit untuk mengiyakan ketika mahasiswa kami ingin melakukan riset di topik kertas saring untuk pangan, karena kita ingin memodif dengan tanpa ada pewarna atau pemutih yang berbahaya untuk pangan. Itu idenya. Kita jujur yang waktu pengumuman final itu kita nggak nyangka sih, bener-bener nggak nyangka, karena target kita itu cuman apply isi kita, ya udah gitu aja, sampai situ aja. Jadi kita nggak ada ekspektasi buat ke final, jadi karena kita mikirnya itu terlalu sulit untuk digapai. Jadi ya diumumin waktu final itu di Instagramnya iCheck. Ya jadi ya kelihatan nama tim kita tuh di situ, jadi wah, Luar biasa. Sangat sangat bangga juga karena ternyata saya mampu ya untuk mendampingi mahasiswa kami untuk ikut lomba di tingkat nasional, dan itu juga kebetulan yang disponsori atau yang diadakan oleh universitas ternama yang ada di Indonesia. Itu merupakan kebanggaan yang tidak terkirakan lah, akhirnya bisa lolos. yang secara aku tangkap ya, hambatan kita tuh ada 2 poin besar. Poin pertama itu kita kurang percaya diri dalam kemampuan kita, karena kita punya keterbatasan mungkin untuk speaking in English, karena itu kan butuh percaya diri dulu ya. Kalau mau ngomong ke bahasa Inggris itu harus butuh percaya diri dulu. Nah, kita itu belum ada bibit-bibit itu. Jadi untuk mengatasinya ya kita karena kita sempat mundur disclaimer ya, kita juga sempat mundur waktu itu karena ya itu kita kurang percaya diri dalam kemampuan kita. Padahal itu seharusnya itu kita bisa, tapi kita tidak percaya diri saja gitu. Nah, untuk mengatasinya ya kalau aku gas-gas aja sih, maksudnya gitu, karena kita belum pernah mencoba, jadi kita belum tahu rasanya bagaimana. Nah, kalau misalnya kita udah mencoba, itu pasti akan ketagihan ya, seperti inilah. Ya, jadi sesuai kayak yang dikatakan sama Owen, itu memang kita kurang percaya diri pada awalnya. Bahkan setelah diumumin kita masuk ke final itu sempat mau mengundurkan diri ya. Cuma di saat itu Bu Eri dan Natania itu tetap mendorong kita untuk terus berusaha dalam mengikuti final ini. Kita kan sudah punya kesempatan, topiknya juga sudah ada gitu. Mereka juga pasti akan membantu kita. Jadi ya atas dorongan-dorongan dari beliau-beliau itu akhirnya kami memutuskan untuk tetap maju. Sebenarnya untuk hambatan tidak terlalu banyak kalau di kami, karena kami sudah siap untuk ide-idenya mana yang paling bagus untuk prospek untuk kompetisi seperti ini. Cuma hambatannya adalah cenderung ke mahasiswanya sendiri, karena kebetulan mahasiswa itu luar biasa aktivitasnya, sehingga mereka akhirnya mendeadline diri mereka sendiri itu dalam waktu yang secepat-cepatnya tapi menghasilkan karya yang begitu bagus. Itu kadang manajemen waktu yang ada di mahasiswa itu yang menjadi kendala sendiri, karena sebetulnya untuk pembuatan PPT-nya pun mahasiswa sudah kreatif luar biasa daripada kami yang membimbing sebenarnya. Cuma kita biasanya men-trigger agar idenya itu keluar dari mahasiswa. Kita memberikan ide-ide yang notabene belum kepikiran oleh mahasiswa, tapi begitu kita melontarkan itu, ide mereka langsung keluar semua, dan itu merupakan hal yang awal yang bagus untuk meningkatkan performa dari mahasiswa kami. Support dari jurusan luar biasa.
mereka dari sisi pendanaan ya tentunya, karena kita lomba ini bersifat luring, berarti harus hadir ke tempat event. Nah, berarti banyak support dana yang harus dibantu oleh universitas, dan sepertinya prodi kami sangat mensupport untuk kemahasiswaan yang berkeinginan berkompetisi, sangat disupport. Latihan tanya jawab itu kita dibimbing sama praktisi juga ya. Kita dibimbing sama praktisi juga dari alumni teknik kimia juga. Jadi bukan hanya serta-merta dari internal dari Tekim UKWMS sendiri, tapi itu ada bantuan, ada support dari alumninya sendiri. Jadi kita cukup terbantu dan sangat-sangat terbantu sih kalau menurut aku, karena dari situlah kita bisa kepercayaan diri kita tuh meningkat terus gitu loh. Seiring dilatihnya itu kepercayaan diri kita terus meningkat sampai ke hari H final. Misalnya untuk kesannya sih, karena jujur aku dari SMA itu bukan nggak pernah ya, belum pernah ikut lomba yang internasional. Jadi kesannya itu itu suatu tantangan baru dan misinya berhasil. Lalu untuk pesannya itu teman-teman yang masuk teknik kimia itu jangan ragu untuk mengembangkan potensi kalian, karena para dosen itu pastinya juga sudah tahu kalau masing-masing dari kita itu memiliki potensi, tinggal kitanya sendiri apakah mau mengembangkannya atau tidak, mau mundur di tengah jalan seperti yang hampir mau kami lakukan atau terus maju. Kalau teman-teman semua ingin ikut lomba saat masa-masa kuliah ini nggak apa-apa, silakan. Jangan takut, karena kuliah ini adalah masa pendidikan terakhir ya sebelum kita terjun ke dunia kerja. Jadi pantang menyerah, karena yang saya bimbing pun masih banyak kekurangannya. Ya, salah satunya harus kalau mau mendapatkan kompetisi yang bagus itu biasanya go internasional. Nah, kalau go internasional pastilah mutlak harus bisa berbahasa Inggris, karena sekarang saatnya kita semua harus minimal satu bahasa dikuasai selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris. Tentunya bahasa yang lain juga dibutuhkan, nggak mesti harus bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris itu mutlak kalau kita ingin berkompetisi di dunia internasional nantinya, karena kita sudah menuju ke global. Itu.